sebuah rumah pastinya memiliki fondasi yang kuat untuk menopang rumah tersebut. Nah, begitu juga dengan sebuah negara yang memiliki dasar atau fondasi untuk dijadikan sebagai pedoman kehidupan masyarakat di negara ini. Nah, siapa di sini yang tahu dasar negara Indonesia kita tercinta? Yap, benar sekali. Pancasila. Sekarang kakak ingin nantang kalian nih untuk menyebutkan isi dari Pancasila. Yuk kakak sebutkan nomor silanya. Kalian yang menyebutkan isinya ya. Kita mulai yuk. Pancasila. 1. Pintar sekali. Excellent. Wah, pada pintar sekali ya. Sekarang apakah kalian tahu bagaimana nih penerapan sila-sila tersebut di kehidupan nyata? Gimana ya? Yuk, simak video berikut ini ya. Ya, kita masuk ke sila yang pertama ya. Pertama, Kak mau tahu nih, gimana sih bunyi sila yang pertama? Ya, betul sekali. Bunyi sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lalu, apakah ada yang tahu gimana sih cara mempraktikkan sila yang pertama di kehidupan kalian semua? Nah, ada beberapa cara nih buat mempraktikkan sila yang pertama di kehidupan adik-adik sekalian. Yang pertama, kalian bisa melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, buat adik-adik yang sampai sekarang jarang melakukan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, ayo ditambah lagi ibadahnya. Selain beribadah, adik-adik juga bisa melakukan cara yang satu ini buat mempraktekkan sila yang pertama. Nah, cara yang kedua yaitu adik-adik jangan suka mengejek agama milik teman kalian masing-masing. Karena salah satu cara mempraktikkan sila yang pertama adalah menghargai agama teman kalian, yaitu dengan bertoleransi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada sila yang kedua nih. Apa sih sila kedua itu? Oke, selanjutnya sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini artinya kita harus saling menyayangi dan menghormati orang lain. Misalnya, kalau ada teman kita yang sedang kesusahan, kita harus membantunya. Kalau ada teman kita yang berbeda agama ataupun berbeda suku, kita harus tetap berteman dengan baik. Kita juga harus berbicara dengan sopan dan tidak boleh berkata kasar. Ini adalah cara kita menunjukkan bahwa kita menghargai sesama dan menghormati perbedaan. Sekarang lanjut sila yang ketiga. Gimana teman-teman bunyi sila yang ketiga? Iya benar, Persatuan Indonesia. Nah, teman-teman tahu nggak makna dari sila Persatuan Indonesia? Sila Persatuan Indonesia itu mengajarkan pentingnya bersatu dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Indonesia itu kan negara yang terdiri dari banyak pulau, suku, bangsa, bahasa, dan agama yang berbeda-beda. Namun, meskipun ada perbedaan, kita harus tetap bersatu sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kita juga bisa mengamalkan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap rukun dengan teman, menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan cinta tanah air. Ada juga contoh perilaku sila ketiga ini, seperti bermain dengan semua teman tanpa memilih-milih, mengikuti upacara bendera dengan tertib, tidak mengejek teman yang berbeda suku atau agama, serta saling membantu dan bekerjasama dalam belajar atau main. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan berwakil. Hei, apakah kalian hafal dengan bunyi sila keempat? Wah, bagus. Kalau kalian hafal dengan sila keempat, karena sila ini termasuk sila yang susah dihafalkan, guys. Ya dah, kakak mau menanyakan sesuatu nih kepada kalian. Coba sebutin sikap nyata yang sesuai dengan sila keempat. Jadi sila keempat ini itu mengajarkan kita untuk hidup berdemokrasi. Nah, terus penerapannya di kehidupan sehari-hari, apakah penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali. Kakak kasih contoh seperti melakukan musyawarah ketua kelas, tidak bersikap egois, tidak memaksakan pilihan orang lain, atau bisa juga untuk ikut kerja bakti di kampung nih. Kita masuk di sila terakhir Pancasila, yaitu sila kelima. Bagaimana bunyi silanya? Benar banget. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini mengajarkan pentingnya keadilan untuk setiap manusia tanpa memandang apapun. Yuk kita simak penerapan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, menghargai perbedaan. Di Indonesia, kita memiliki banyak suku, budaya, dan bahasa. Tapi perlu kita ingat, perbedaan itu indah dan kita harus menghargainya. Berikutnya, mendengarkan satu sama lain. Tiap orang memiliki hak berbicara dan didengar. Saat kita mendengarkan, kita bisa memahami perasaan dan pendapat orang lain. Yang terakhir adalah keadilan penegakan hukum. Memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil
tanpa memandang status sosial atau kekuasaan, karena setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Mari kita terapkan nilai-nilai dari sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menciptakan keadilan sosial untuk semua. Pancasila adalah dasar negara kita yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila mengajarkan kita nilai-nilai penting seperti sila pertama, mengajarkan kita untuk selalu beriman dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, mengajarkan untuk selalu bersikap adil dan baik kepada sesama. Sila ketiga, mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan dan kebersamaan. Sila keempat, mengajarkan kita menghargai pendapat orang lain dan kerjasama dalam keputusan bersama. Sila kelima, mengajarkan kita untuk berbagi dan mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Jadi, kita sudah belajar tentang Pancasila dan sila-silanya. Pancasila adalah dasar negara kita yang harus selalu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, setiap sila mengajarkan kita untuk menjadi anak yang baik, sopan, peduli terhadap sesama, dan menghormati perbedaan. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan menghargai orang lain, seperti yang sudah diajarkan dalam Pancasila. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya. See you!